Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febriana dengan NIM 1920773 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, video ini merupakan video pembelajaran tentang genetika. Anak-anak semua, kalian pasti memiliki sifat yang menurun dari orang tua. Contoh, warna kulit, rambut lurus, rambut keriting, mata sipit. Lalu, bagaimana sifat tersebut dapat menurun pada diri kalian? Dan faktor apa saja yang menyebabkan sifat tersebut menurun? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke materi genetika. Yang pertama, pendahuluan. Substansi genetika adalah materi genetis berupa senyawa kimia asam nukleat DNA atau RNA yang membawa informasi genetika kepada keturunannya. Materi genetis tersebut terdapat di dalam kromosom. Kromosom adalah badan halus yang berbentuk batang panjang, lurus atau bengkok yang mudah menyerap warna. Gen sebagai faktor keturunan tersimpan di dalam kromosom, yaitu di dalam manik-manik yang disebut kromoner atau nukleosom dari kromonema. Selanjutnya, kita akan belajar gen. Gen adalah urutan DNA yang mengkode rantai polipeptida tertentu. Sebuah gen adalah suatu daerah DNA yang produk akhirnya bisa suatu polipeptida atau bisa juga suatu molekul RNA. Nah, ini gambar dari DNA. Kumpulan DNA menjadi gen ya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Buat kalian yang suka nonton gosip, pasti tahu berita tentang seorang bapak yang menantang seorang pemuda untuk melakukan tes DNA. Tapi, pernah mikir nggak sih sebenarnya apa itu DNA? Setiap makhluk hidup memiliki miliaran sel yang membentuk dirinya, mulai dari sel kulit, sel darah, hingga sel saraf. Meskipun berbeda bentuk dan ukuran, setiap sel ini sama-sama memiliki bagian inti yang disebut sebagai nukleus. Di dalam nukleus inilah DNA berada. DNA atau asam deoksiribonukleat sendiri adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Sederhananya, DNA memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 jenis molekul basa, yaitu adenin dilambangkan dengan huruf A, timin T, sitosin C, dan guanin G. Susunan dari A, T, C, dan G inilah yang menjadi dalam tanda kutip cetak biru pada setiap organisme. Manusia memiliki miliaran pasang molekul basa di setiap selnya. Jika kita merentangkan seluruh DNA tubuh kita, maka panjangnya akan mencapai sekitar 20 triliun meter atau sama dengan 140 kali melakukan perjalanan dari bumi ke matahari. Menakjubkan. Setiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik ini atau susunan A, T, C, dan G disebut sebagai gen. Ada gen yang tersusun dari ribuan hingga jutaan DNA. Dan sama halnya dengan huruf yang membentuk kata, sel di dalam tubuh kita akan membaca susunan kode dari setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Masing-masing kode pada gen akan menentukan ukuran dan bentuk protein yang dihasilkan. Protein sendiri selanjutnya akan bekerja melakukan banyak sekali tugas bagi tubuh kita. Salah satu yang paling penting adalah untuk membentuk sel. Sel kemudian membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ seperti jantung, paru-paru, hingga mata kita. Jadi, susunan DNA di dalam gen kita akan menentukan siapa diri kita. Apakah kita sebuah pohon, seekor harimau, atau seorang manusia. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi gen? Mari
kita berlanjut kepada materi kromosom. Struktur kromosom. Kromatid merupakan bagian lengan kromosom yang terikat satu sama lainnya. Pada kromosom terdapat satu daerah yang tidak mengandung gen atau informasi genetik. Daerah ini dinamakan sentromer. Kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatid yang kadang-kadang terlihat pada pembelahan massa interfase. Telomer adalah bagian berisi DNA yang pada kromosom. Fungsinya untuk menjaga stabilitas ujung kromosom agar DNA-nya tidak terurai. Lalu ini bagian-bagian dari kromosom. Yang pertama bernama kromatid. Lalu yang kedua yang berada di tengah-tengah yaitu sentromer yang memiliki ukuran pendek yaitu lengan pendek, sedangkan yang nomor 4 yaitu lengan panjang. Untuk lebih jelasnya tentang materi kromosom, mari kita saksikan video berikut ini. Kromosom. Nah, kromosom ini merupakan bagian terpenting di dalam tubuh kita. Nah, ini ditemukannya di dalam nukleus atau inti sel. Karena di dalam kromosom ini terdapat gen yang berfungsi sebagai penentu sifat. Dan kromosom ini merupakan salah satu bagian dari materi substansi genetik yang dipelajari di kelas 12 ya kalau untuk SMA. Oke, langsung saja. Jadi kromosom itu secara harfiah dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Oke, kita lihat dulu gambar dari kromosom. Ada dua komponen penting di dalam kromosom. Yang pertama ada lengan. Nah, biasanya pada lengan itu ada yang memiliki satelit, tetapi tidak semua kromosom. Kemudian selain bagian lengan, ada bagian tengah. Nah, ini disebut dengan sentromer. Nah, kalau sentromer ini tidak mengandung DNA, kemudian di bagian sentromer terdapat tempat melekatnya benang spindle pada saat pembelahan sel, itu disebut dengan kinetokor. Di dalam lengan atau di dalam kromosom terdapat cairan pengisi yang disebut dengan matriks ya. Kemudian selain itu di dalamnya terdapat benang disebut dengan kromonema ya. Nah, di dalam kromonema ini terdapat kumpulan manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Nah, nukleosom itu sendiri tersusun dari kromomer, dan kromomer terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama ada yang disebut dengan protein, nama proteinnya protein histon. Kemudian yang kedua berarti ada yang disebut dengan DNA. Nah, di dalam DNA inilah terdapat gen ya, atau segmen dari DNA inilah yang disebut dengan gen. Nah, itu adalah struktur dari kromosom ya. Nah, kromosom kalau masih berbentuk benang itu disebut dengan kromatin. Nah, kalau sudah menebal baru disebut dengan kromosom. Dan nanti lengannya bisa menjadi dua. Nah, kalau lengannya sudah dua seperti ini disebut dengan kromatin ya. Jadi ada kromatin, kemudian ada kromosom dan juga kromatid. Nah, kromatid ini lengan yang satu dengan yang lainnya disebut dengan kromosom saudara atau kromosom sister ya. Oke, sudah paham ya tentang kromosom dan gen? Nah, sekarang kita lakukan simulasi tentang kromosom. Ayo, masih pada ingat nggak yang nomor 1 tadi apa ya? Ada yang bisa menjawab? Oke, disimpan dulu jawabannya. Teman-teman yang lain sudah? Oke, yang pertama adalah kromatid. Oke, yang kedua, apa ya ini? Sudah semua? Sudah menyimpan jawabannya masing-masing? Oke, kita cari tahu yang nomor 2 apa ya namanya? Sentromer. Oke, benar sekali yang menjawab sentromer. Yang nomor 3, yang memiliki ukuran lebih pendek. Namanya apa? Sudah dijawab semuanya? Oke, namanya lengan pendek. Lalu yang nomor 4 yang memiliki ukuran lebih panjang namanya lengan panjang. Oke, ada yang benar semua tadi menebaknya?
Alhamdulillah yang benar semua ya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang genetika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.